Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menjelaskan dalam sebuah video yang akan membahas mengenai kasus merger dan akuisisi di suatu perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Saya sendiri Diasa Sabila dengan NIM 8256. Saya Firsa Ratu Aini dengan NIM 8251. Saya Nanda Puspita Savitri dengan NIM 8243. Saya Asfiya Zahia dengan NIM 8249. Dan saya Syumadina Kirarwan dengan NIM 8245. Halo teman-teman, di sini aku bakal ngejelasin apa itu merger dan apa itu akuisisi. Jadi kalau teman-teman pernah dengar nih perusahaan yang bergabung ke perusahaan lain, itu adalah namanya merger. Jadi merger itu sebenarnya adalah penggabungan satu perusahaan ke perusahaan yang sudah ada. Jadi di mana aset dan utangnya itu otomatis beralih dan status hukum perusahaan yang bergabung itu sudah tidak ada. Nah, merger ini bisa melibatkan perusahaan atau organisasi nirlaba lainnya, tergantung pada kebutuhan dan industrinya. Kemudian, merger juga tidak serta-merta tanpa tujuan. Jadi, tujuan merger adalah untuk menciptakan bisnis yang lebih kompetitif dengan penggabungan sumber daya, modal, dan jangkauan pasar, serta memperluas bisnis pelanggan. Jadi, gampangannya adalah merger merupakan penggabungan satu perusahaan ke perusahaan lain yang sudah ada. Hasilnya apa? Jadi mereka tuh bisa mempunyai peluang yang lebih besar buat untung dan bertahan di industri. Selain itu, merger juga bikin mereka bisa menjangkau pelanggan lebih luas karena pelanggan dari kedua perusahaan tentunya bisa digarap bareng oleh perusahaan hasil dari merger tersebut. Nah, kalau tadi merger, sekarang ini ada akuisisi. Nah, apa sih itu akuisisi? Akuisisi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum untuk mengambil alih saham suatu perusahaan atau target company yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Jadi gampangannya adalah kalau akuisisi, misalkan nih ada perusahaan A membeli saham perusahaan B. Jadi perusahaan A ini mempunyai kendali atas perusahaan B. Nah, kemudian perusahaan A ini otomatis jadi induk dari perusahaan B. Nah, perusahaan B ini jadi anak dari perusahaan A gitu. Kalau akuisisi itu seperti itu. Kemudian dalam praktiknya akuisisi ini dapat dilakukan oleh orang perseorangan, kemudian badan hukum melalui direksi perusahaan, kemudian ada pemegang saham yang bersangkutan. Kemudian nih ada pihak yang melakukan akuisisi atau mengakuisisi. Ada pihak badan hukum berbentuk perusahaan, kemudian ada badan hukum non perusahaan seperti koperasi atau yayasan, kemudian ada juga orang perseorangan. Jadi itu merupakan penjelasan dari akuisisi. Nah, tadi kan udah dijelasin sama Salsa kalau apa itu merger dan akuisisi. Nah, sekarang apa sih perbedaannya dari kedua itu, dari merger dan akuisisi? Yang pertama, yang membedakan merger dan akuisisi itu nama perusahaan. Kalau dalam merger, dua perusahaan itu bersatu menjadi perusahaan yang baru, sedangkan kalau akuisisi itu perusahaan yang mengakuisisi tetap memiliki nama dari perusahaan sebelumnya. Nah, yang kedua itu merger biasanya melibatkan persetujuan dari kedua belah pihak, sedangkan kalau akuisisi dapat dilakukan dari perusahaan yang diakuisisi, terutama jika perusahaan yang diakuisisi itu tidak memiliki banyak pemegang saham yang signifikan. Perbedaan yang nomor 3 itu dari merger dan akuisisi dari status hukumnya. Kalau status hukum dari merger itu perusahaan yang bergabung status hukumnya nggak ada. Kalau akuisisi itu perusahaan yang diakuisisi masih tetap ada status hukumnya. Selanjutnya itu ada perusahaan merger dari Tri dan Indosat. Yang pertama itu ada Tri atau PT Hutchison Tri Indonesia, merupakan anak perusahaan dari Hutchison Asia Telecom Group milik CK Hutchison Holdings. PT Hutchison Tri Indonesia dulunya didirikan dengan nama PT Telindo Inti Nusa pada 20 Maret 2000. Kemudian berganti nama menjadi PT Cyber Access Communication atau CAC. Pada 2006 nama perusahaan diganti PT Hutchison
CP Telecommunication. Dengan adanya perubahan kepemilikan saham, maka nama perusahaan PT Hutchison CP Telecommunication diubah menjadi PT Hutchison 3 Indonesia pada 10 April tahun 2013. Memulai operasinya di Indonesia pada tahun 2007, Tri cepat dikenal dengan produk-produk yang menawarkan kuota besar dan harga yang berjangkau. Kemudian ada PT Indosat Tbk atau Indosat Ooredoo Hutchison yang merupakan salah satu perusahaan penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia. Didirikan pada tahun 1967 sebagai perusahaan telekomunikasi internasional pertama di Indonesia. Indosat memiliki sejarah panjang dalam menyediakan layanan telekomunikasi, termasuk menjadi perusahaan BUMN sebelum diprivatisasi dan menjadi bagian dari Ooredoo Group. Selanjutnya yaitu ada perusahaan akuisisi di Disney dan 21st Century Fox. Yang pertama itu ada Disney atau The Walt Disney Company, adalah konglomerat media massa dan hiburan multinasional Amerika terbesar di dunia. The Walt Disney Company didirikan pada 16 Oktober tahun 1923 oleh Walt Disney dan Roy Oliver Disney dengan nama Disney Brothers Cartoon Studio. Kantor pusatnya terletak di Burbank, California. Disney terus berkembang dan mengakuisisi berbagai perusahaan untuk memperluas konten dan jangkauannya. Akuisisi penting lainnya sebelum Fox termasuk Pixar tahun 2006, Marvel's Entertainment tahun 2009, dan Lucasfilm pada tahun 2012. Selanjutnya yaitu ada 21st Century Fox, adalah perusahaan media massa multinasional Amerika yang didirikan pada 20 Juni tahun 2013 setelah pemisahan News Corporation yang didirikan oleh Rupert Murdoch. Berkantor pusat di New York, perusahaan ini tutup setelah perusahaan menjual divisi TV dan filmnya ke Walt Disney Company, sementara sisanya termasuk Fox Broadcasting Company, News and Sport menjadi bagian dari Fox Corporation. Lalu pada tanggal 4 Januari 2022, PT Indosat Ooredoo dan PT Hutchison 3 Indonesia bergabung dan membentuk Indosat Ooredoo Hutchison. Indonesia menyetujui merger dua perusahaan tersebut senilai 6 miliar US dollar dan memberikan batas waktu hingga 2025 untuk meningkatkan layanannya. Indosat Ooredoo Hutchison dikendalikan oleh Ooredoo Group dan JK Hutchison. Merger ini menggabungkan kekuatan jaringan dan teknologi dari kedua perusahaan untuk menciptakan operator yang lebih kuat di pasar Indonesia. Merger ini bermanfaat bagi pemegang saham, karyawan, pelanggan, mitra, serta akan lebih mempercepat transformasi digital Indonesia. Dengan merger ini, Indosat Ooredoo Hutchison menjadi salah satu pemain utama dalam industri telekomunikasi Indonesia. Selanjutnya kita akan bahas kasus akuisisi Disney dan 21st Century Fox. Nah, di sini tuh Disney akuisisi 21st senilai 1.000 triliun. Pada awalnya, raksasa industri animasi Hollywood, The Walt Disney Co., resmi mengakuisisi sebagian besar aset 21st Century Fox dengan nilai akuisisi mencapai 71,3 miliar US dollar atau setara dengan 1.013 triliun rupiah. Setelah lebih dari setahun berupaya merampungkan proses akuisisinya. Akuisisi itu resmi berlaku pada pukul 12.02 Rabu pada tanggal 20 Maret 2019 dini hari waktu setempat dan memberi Disney kontrol penuh atas sejumlah entitas 21st Century Fox, termasuk seluruh divisi studio film perusahaan. 30% sahamnya di layanan streaming Hulu dan grup Fox Television. Kemudian akuisisi ini mendapatkan persetujuan akhir dari regulator anti monopoli di seluruh dunia dalam beberapa bulan terakhir. Perusahaan berhasil membukukan pertumbuhan laba bersih positif hingga 40% setelah pembukuan pertumbuhan laba bersih negatif 4% di tahun fiskal pada tahun 2017. Pada tahun fiskal 2018, laba bersih Disney tumbuh menjadi 12,59 miliar US dollar atau sekitar 176 triliun dengan asumsi kurs 14.000 per US dollar. Dibanding tahun fiskal 2017 yang sebesar 8,9 miliar US dollar. Lebih lagi, Disney tampaknya harus berterima kasih kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas kebijakan untuk menurunkan pajak perusahaan dari 35% menjadi 24,5%. Penurunan pajak ini mengakibatkan perusahaan mencatatkan keuntungan sebesar 1,7 miliar US dollar. Sekian pembahasan dari kasus merger dan akuisisi di suatu perusahaan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.